Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Susanto. Kita melanjutkan tutorial tentang pengadaan barang jasa. Kali ini akan dijelaskan tentang pengetahuan dasar pengadaan barang jasa pemerintah yang wajib diketahui baik oleh aparatur maupun oleh penyedia. Yang pertama yang harus kita pahami yang adalah dasar hukum. Dasar hukum dalam pengadaan barang jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ini adalah dasar induknya. Kemudian lebih detail untuk aturan tentang perencanaan pengadaan barang jasa diatur oleh Peraturan LKPP Nomor 7. Kemudian Peraturan LKPP Nomor 8 tentang pedoman pengadaan barang jasa melalui swaklola. Dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Kemudian khusus untuk pekerjaan konstruksi diatur oleh Peraturan Menteri PU Nomor 14 Tahun 2020. Jadi ini hal-hal dasar yang perlu kita pahami. Sebetulnya banyak aturan-aturan lain, peraturan LKPP lain, tetapi hal yang paling mendasar atau pokok adalah yang nomor 7, 8, 9, dan 14. Ini untuk peraturan Menteri PU. Untuk mendapatkan aturan ini, kita bisa ambil dari websitenya LKPP. Caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal masuk ke websitenya LKPP. Tidak perlu dihafal, cukup cari di Google dengan mengetikkan LKPP. Kalau kita enter, maka akan muncul di pencarian pertama. Lalu kita klik tampilan pencarian ini, maka website LKPP akan terbuka seperti ini. Untuk mendapatkan peraturan atau regulasi-regulasi tentang pengadaan barang jasa, kita cukup klik di menu regulasi. Kemudian akan muncul JDIH LKPP, kita klik di menu daftar produk hukum untuk melihat semua produk hukum yang sudah dikeluarkan. Kalau kita lihat di sini ada kategori produk hukum, yang pertama peraturan presiden, kemudian ada terjemahan, peraturan lembaga, dan peraturan kepala, serta peraturan yang lainnya, termasuk surat edaran. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, aturan utama adalah peraturan presiden nomor 16. Kita bisa cari di sini, bisa kita klik. Kemudian akan muncul di sini peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu peraturan presiden nomor 16. Kita bisa langsung klik di sini untuk membuka. Kemudian akan tampil seperti ini, lalu kita klik unduh file untuk mendownload. Nah, ini peraturan presiden. Untuk mendownload ini kita bisa lakukan baik melalui laptop, komputer PC, ataupun melalui handphone. Kemudian aturan LKPP atau peraturan lembaga, kita bisa klik di sini. Kemudian akan muncul di sini peraturan-peraturan lembaga atau peraturan LKPP yang sudah dikeluarkan. Untuk aturan yang tadi saya sebutkan bisa kita klik cari di halaman sebelumnya. Kalau kita lihat di sini yang di halaman pertama aturan yang tahun 2020, kita bisa diklik di halaman 7 atau 8. Maka akan kita lihat peraturan LKPP nomor 7, 8, dan 9 tentang pengadaan barang jasa yang diterbitkan pada tahun 2018. Kalau kita lihat di sini, kita klik lagi di halaman 9. Nah, di sini kelihatan ada peraturan nomor 7 tentang perencanaan barang jasa, kemudian 8 tentang swaklola, dan 9 tentang pengadaan melalui penyedia. Ini bisa kita klik di nama peraturan lembaganya, lalu kita unduh seperti peraturan presiden tadi. Maka filenya akan terunduh seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang berminat untuk mengetahui, membaca lebih detail peraturan tentang pengadaan barang jasa,
yang diambil dari JDIH-nya LKPP. Begitupun untuk peraturan tentang pekerjaan konstruksi bisa kita cari di Google dengan mengetikkan peraturan Menteri nomor 14, tinggal dicari di Google. Jadi sangat mudah sekali. Jadi kita kembali lagi penjelasan tentang dasar hukum. Jadi ini dasar hukum yang dasar yang harus kita pahami apabila kita mau mengikuti pengadaan barang jasa. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, kemudian Peraturan LKPP atau Peraturan Lembaga nomor 7 tentang perencanaan pengadaan barang jasa, lalu nomor 8 tentang pedoman pengadaan barang jasa melalui swaklola, dan nomor 9 tentang pedoman pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia, serta Peraturan Menteri PU/PR nomor 14 tahun 2020 tentang pengadaan jasa konstruksi. Kemudian sebelum kita lanjut tentang pengadaan barang jasa, hal yang paling mendasar sekali lagi harus kita pahami adalah definisi daripada pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau kita lihat di Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah adalah satu kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh KLPD, oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi kalau kita lihat di sini proses pengadaan barang jasa itu adalah satu kegiatan untuk mengadakan atau belanja barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah ataupun publik oleh masyarakat yang anggarannya diambil melalui anggaran pemerintah APBN atau APBD. Nah, yang jadi kunci di sini adalah prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi prosesnya full, bukan hanya proses pemilihan penyedia, tetapi mulai dari mengidentifikasi kebutuhan. Misalnya dalam satu wilayah atau kabupaten kota ataupun provinsi diidentifikasi bahwa ada beberapa kebutuhan seperti kebutuhan masyarakat, misalnya kebutuhan jalan yang layak, yang mantap. Nah, kita identifikasi ternyata banyak jalan-jalan yang berlubang atau rusak yang perlu dibenahi. Jadi diperlukan jasa konstruksi untuk membangun jalan yang rusak menjadi baik atau lebih mantap jalannya. Nah, pada saat kita mengidentifikasi ini, kemudian kita menganggarkan, kemudian kita jadikan paket pekerjaan. Nah, ini disebut dengan proses mengidentifikasi dari awal. Jadi pada saat kita mengidentifikasi, wah ini butuh pekerjaan pembangunan jalan atau pemeliharaan jalan. Ini sudah masuk ke kategori pengadaan barang jasa. Kemudian kita anggarkan, setelah dianggarkan dibuat dokumennya, dokumen pemilihan, persiapan, kemudian dipilih proses penyediaannya, dilakukan proses pemilihan penyediaannya melalui tender misalnya atau lelang. Kemudian setelah dapat pemenang kita kontrak, kemudian kontraktornya atau penyedianya akan melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan atau pemilihan jalan tersebut. Setelah selesai akan diperiksa, kemudian diserah terimakan dan dibayar oleh pemerintah kepada para penyedia yang sudah melaksanakan pekerjaan tersebut. Maka proses yang tadi mulai dari identifikasi sampai diserah terima hasil pekerjaannya dan dibayar, itu disebut dengan proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi bukan hanya proses pemilihan penyedianya, karena sebelumnya ini berbeda dengan arti sebelumnya. Kalau pengadaan itu adalah proses pemilihan penyedianya saja, atau proses tendernya saja, atau lelangnya saja. Jadi saat ini definisi pengadaan barang jasa bukan hanya proses tendernya saja, tetapi mulai dari awal kita mengidentifikasi atau merencanakan kebutuhannya, kemudian dianggarkan,
lalu kita umumkan di rencana umum pengadaan, lalu disiapkan dokumen-dokumen pemilihan, kemudian dilakukan proses tendernya, dan dipilih pemenang, kemudian dikontrak, lalu melaksanakan pekerjaan, sampai selesai dikerjakan dan diserah terimakan. Nah, itulah yang disebut dengan proses pengadaan barang jasa. Jadi kalau kita lihat lebih detail lagi, jadwal tahapannya, ini dari proses perencanaan pengadaan barang jasa. Jadi proses PBJ itu bukan hanya proses, sekali lagi, bukan hanya proses tendernya atau lelangnya saja, tetapi dimulai dari sejak mengidentifikasi pekerjaan, yaitu perencanaan pengadaannya, kemudian dilanjutkan dengan proses persiapan pengadaannya, lalu dilanjutkan dengan proses persiapan pemilihannya, lalu dilakukan proses pemilihan atau yang biasa kita sebut dengan tender atau non-tender di sini. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kontrak. Dari hasil pemilihan ini akan didapat pemenangnya, lalu dilakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian antara pejabat pembuat komitmen atau pemilik pekerjaan, pengguna jasa, dengan para penyedia barang jasa yang sudah dipilih melalui proses pemilihan ini. Kemudian setelah dilaksanakan, pekerjaannya selesai, diserah terimakan. Nah, ini yang disebut dengan proses pengadaan barang jasa yang dimulai dari mengidentifikasi pada saat perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Jadi pekerjaannya dari hulu ke hilir atau full. Jadi bukan hanya proses pemilihan atau tender saja. Kemudian hal-hal lain yang perlu kita pahami adalah tentang jenis pengadaan barang jasa. Jadi kalau kita lihat di sini ada jenis pengadaan barang jasa, ada 4. Yang pertama pengadaan barang, kemudian ada pekerjaan konstruksi, kemudian ada jasa konsultansi, baik itu badan usaha atau perorangan, kemudian ada pekerjaan jasa lainnya. Jadi jenis pengadaan ini diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 3 Ayat 1. Disebutkan bahwa jenis pengadaan ada 4. Barang, udah jelas ini adalah benda berwujud atau tidak berwujud, disebut dengan barang. Kemudian ada pekerjaan konstruksi yang biasa berhubungan dengan pembangunan fisik, bangunan, pekerjaan pemeliharaannya, dan juga pengoperasional. Jadi pekerjaan konstruksi. Kemudian ada jasa konsultansi, biasa berhubungan dengan perencanaan, rekayasa, studi kelayakan, disebut dengan jasa konsultan. Kemudian ada jasa lainnya adalah jasa di luar 3 jenis yang lainnya, bukan barang, bukan pekerjaan konstruksi, dan bukan jasa konsultan, maka ini disebut dengan jasa lainnya. Kalau kita perhatikan jasa konsultan ini biasanya berhubungan dengan brainware atau pola pikir. Ini biasanya ada pendidikan tingginya, misalnya teknik sipil, hidrologi, geodesi, ya, mekanika tanah misalnya. Ya. Ini biasanya ada pendidikan perguruan tingginya. Sedangkan jasa lainnya ini pekerjaan yang berhubungan, kalau ini tadi jasa konsultan berhubungan dengan keahlian, brainware, kalau ini berhubungan dengan skill, keterampilan. Seperti misalnya pekerjaan masak-memasak, jasa boga, catering, kemudian jahit-menjahit. Nah, ini biasanya masuk ke jasa lainnya. Kenapa dibedakan jenis pengadaan ini? Nanti berdasarkan jenis ini akan berbeda metode pengadaannya, metode pemilihannya. Kita lanjutkan. Kemudian cara pengadaan. Cara pengadaan kita pahami ada 2 cara pemerintah untuk mengadakan barang. Yang pertama dilakukan secara swakelola. Ini tadi sudah disebutkan bahwa aturannya ada di Peraturan Nomor 8. Jadi untuk lebih detail bagaimana proses swakelolanya, silahkan download Peraturan LKPP atau Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2018. Di aturan ini jelas dijelaskan secara detail bagaimana aturan tentang pengadaan dengan cara swakelola. Kemudian ada pengadaan melalui penyedia. Ini juga sudah diatur di Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018
seperti di awal sudah dijelaskan di mana dapat dicari peraturan ini di website LKPP. Ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pasal 3 ayat 3. Jadi kalau mau lihat cara pengadaan ini diatur dalam peraturan Perpres 16 2018 dan aturan detailnya ada di Peraturan Lembaga nomor 8 dan nomor 9 tahun 2018. Lalu kita lihat detailnya, apa yang disebut dengan pengadaan barang jasa melalui swaklola. Yang pertama, apabila, jadi kita lihat apabila dilaksanakan oleh dengan 4 tipe. Jadi misalnya tipe swaklola, kalau tipe 1, intinya bahwa pekerjaan itu dikerjakan, direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh instansinya sendiri. Jadi yang punya anggaran instansi A, kemudian direncanakan oleh instansi A, kemudian dilaksanakan juga oleh instansi A, dan diawasi juga oleh instansi A. Ini disebut dengan tipe 1. Jadi lebih kalau dibilang sederhana disebut bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh instansinya sendiri itu disebut dengan tipe 1. Kemudian tipe 2 adalah pekerjaan yang direncanakan oleh instansi A, kemudian diawasi oleh instansi A, tapi dilaksanakan oleh instansi lain. Jadi pekerjaannya ada di anggaran di instansi A, tetapi dikerjakan oleh instansi B. Jadi instansi A yang punya anggaran yang merencanakan dan mengawasi, sedangkan pekerjaannya dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya. Ini disebut dengan pekerjaan swaklola tipe kedua. Tipe ketiga adalah swaklola yang direncanakan dan diawasi oleh instansi yang punya anggaran, kemudian dilaksanakan oleh ormas. Jadi kalau misalnya instansi A punya anggarannya, dia merencanakan, kemudian dilaksanakan oleh ormas, lalu diawasi tetap oleh yang punya anggaran, oleh instansinya. Ini disebut dengan tipe ketiga. Kemudian tipe keempat adalah swaklola yang direncanakan dan diawasi oleh instansi yang memiliki tanggung jawab anggaran atau yang punya anggarannya, kemudian dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Jadi kalau kita simpulkan, ada 4 tipe swaklola. Yang pertama dikerjakan oleh instansi sendiri, yang kedua dikerjakan oleh instansi lain, instansi pemerintah lainnya ya. Kemudian yang ketiga dikerjakan oleh organisasi masyarakat, yang keempat dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Nah ini tipe dalam swaklola. Jadi dilihat dari jenis atau siapa yang melaksanakan. Apabila dilaksanakan oleh tipe 1, 2, 3, dan 4, berapapun nilainya bisa dikelompokkan sebagai pekerjaan swaklola. Kemudian kita lanjut dengan penyedia. Pengadaan barang jasa melalui penyedia adalah pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh para pengusaha atau badan usaha atau perorangan di luar pemerintah. Jadi badan usaha atau para pengusaha atau perikanan di luar pemerintah. Nah, proses untuk pemilihan penyedianya atau seleksi penyedianya dilakukan dengan 3 cara. Saat ini ada 3 untuk memilih penyedia. Yang pertama melalui metode e-purchasing. E-purchasing ini adalah belanja barang jasa melalui katalog. Jadi melalui e-katalog atau katalog elektronik pemerintah, khusus pemerintah. Nah, kalau belanjanya melalui katalog ini, maka metode yang kita gunakan adalah e-purchasing. E-katalog ini mirip dengan belanja online biasa. Jadi pemerintah tinggal cari barang atau kebutuhannya di katalog, kemudian tinggal pesan, masukkan keranjang, lalu dibuat surat pesanan. Ini disebut dengan proses belanja melalui katalog atau e-purchasing. Jadi mirip dengan belanja online, tapi khusus untuk pemerintah. Ini disebut dengan belanja e-purchasing, belanja melalui katalog pemerintah. Kemudian yang kedua dilakukan dengan metode tender
Dan yang ketiga dengan metode non-tender. Kalau kita lihat di sini, metode tender ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama tender sendiri, kemudian ada tender cepat, dan ada seleksi. Kemudian di non-tender ada 2 metode, yaitu pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Jadi ini beberapa metode yang dilakukan pemerintah dalam memilih atau menyeleksi penyedia. Ada e-purchasing, tender, dan non-tender. Kalau tadi kita jelaskan tentang e-purchasing, lalu tender, apa yang dimaksud dengan tender? Tender ini adalah proses pengadaan memilih penyedia yang dilakukan secara terbuka, diumumkan secara terbuka, dan semua penyedia yang berminat bisa mengikuti proses tender ini. Baik dia tidak memenuhi atau tidak, tetapi kalau berminat bisa mendaftar pada tender atau seleksi yang sudah dilakukan. Sedangkan non-tender ini khusus untuk pengadaannya semi terbuka. Jadi hanya yang terundang saja yang bisa mendaftar pada metode ini. Baik itu pengadaan langsung maupun penunjukan langsung. Jadi kalau sudah diumumkan tayang di sistem LPSE, paket-paket pengadaan langsung atau penunjukan langsung, itu artinya bahwa sudah ada penyedia yang diundang. Untuk penyedia yang tidak terundang, maka tidak bisa mendaftar pada paket pengadaan langsung ataupun penunjukan langsung. Berbeda dengan tender dan seleksi. Ini dilakukan terbuka. Apabila sudah diumumkan di sistem LPSE, maka semua penyedia bisa mendaftar pada paket ini. Jadi tidak ada undangan khusus, dibuka secara umum siapapun yang ingin mendaftar pada paket-paket tender ini bisa dilakukan. Juga begitu juga dengan seleksi. Nah, khusus untuk tender cepat, hampir mirip dengan pengadaan langsung dan penunjukan langsung, tetapi proses mengundangnya diseleksi oleh sistem. Ya, kalau di sini mengundangnya langsung disebut nama perusahaannya, bisa ditujukan, sedangkan tender cepat dibuka secara umum, tapi diseleksi terlebih dahulu melalui sistem, yaitu sistem SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Nanti di sistem SIKAP atau sistem kinerja penyedia akan dilihat penyedia mana yang memiliki kinerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada tender cepat. Nanti diseleksinya di sana. Sehingga dari hasil seleksi dari dari SIKAP itu, maka akan terundang penyedia-penyedia untuk tender cepat ini. Jadi penyedia yang memenuhi syaratlah yang akan terundang pada tender cepat. Sedangkan tender dan seleksi dibuka dari awal untuk umum. Nanti setelah mendaftar, memasukkan penawaran, baru dilakukan seleksi ataupun evaluasi. Sedangkan di tender cepat sudah dilakukan di awal sebelum mengundang. Jadi setelah panitia lelangnya atau pokja pemilihannya membuat persyaratan, nanti persyaratan ini akan disesuaikan, dicari di sistem SIKAP. Penyedia mana yang memenuhi syarat yang sudah dibuat, itulah yang akan terundang. Jadi ini perbedaannya tender dan tender cepat. Kalau kita lihat lagi di sini bahwa tender ini untuk pengadaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya di atas 100 juta. Jadi untuk pengadaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya dengan nilai 100 juta ke atas, maka digunakan metode untuk seleksinya adalah metode tender. Kemudian untuk seleksi untuk jasa konsultan, jadi kalau tadi kita lihat ada jenis pengadaannya barang, konstruksi, dan jasa lainnya, dan satu lagi konsultansi. Untuk konsultansi dibatasi dengan nilai 100 juta ke atas. Sedangkan barang, konstruksi, dan jasa lainnya dibatasi 200 juta. Nah, untuk yang di atas 200 juta, untuk barang, konstruksi, jasa ini pakai metode tender. Sedangkan untuk jasa konsultansi, di atas 100 juta disebut dengan seleksi. Jadi tendernya untuk konsultan disebut dengan seleksi. Sedangkan untuk tender cepat saat ini hanya masih berlaku untuk pengadaan barang dan jasa lainnya.
Karena tender cepat ini adalah tender yang dengan kriteria tidak membutuhkan penilaian teknis dan administrasi. Jadi cuma diadu harga pada tender cepat. Ini digunakan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya dengan spek yang sudah jelas, sehingga tidak perlu diadu teknisnya atau spesifikasi teknisnya, hanya diadu harga. Jadi speknya sudah jelas, kualitasnya sudah jelas, sehingga hanya diadu harga. Sedangkan pada tender dan seleksi masih dibutuhkan evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Sedangkan di tender ini tidak dibutuhkan lagi penilaian administrasi teknis dan harga karena spek barangnya sudah jelas dan boleh di sini menyebutkan mereknya, sehingga tinggal penyedia yang ikut hanya diadu harganya saja. Kemudian yang non tender dibagi dua tadi, ada pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Kalau pengadaan langsung khusus untuk pengadaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya dengan nilai 200 juta ke bawah. Kalau tadi di atas disebut dengan tender, sedangkan di bawahnya disebut dengan pengadaan langsung. Begitupun dengan konsultan, kalau tadi di atas 100 juta seleksi, di bawah 100 juta disebut dengan pengadaan langsung. Di sini konsultan di bawah 100 juta, sedangkan barang konstruksi jasa lainnya di bawah 200 sampai dengan 200 atau 200 ke bawah atau 100 juta ke bawah untuk konsultan. Jadi berdasarkan ada batasan nilai disebut dengan pengadaan langsung. Sedangkan penunjukan langsung ini tidak dibatasi nilai, berapapun nilainya bisa ditunjuk langsung dengan keadaan tertentu, jadi tanpa batas nilai. Apa saja keadaannya? Di Peraturan Presiden Nomor 16 2018 sebutkan bahwa penunjukan langsung itu dengan keadaan tertentu. Yang pertama, apabila penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden atau Wakil Presiden. Jadi kalau ada kegiatan mendadak seperti ini, maka boleh dilakukan memilih penyediaannya dengan cara penunjukan langsung. Kemudian barang jasa yang sifatnya rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden atau mantan wakil presiden, beserta keluarga, serta tamu negara, setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, atau barang jasa lainnya yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka pemilihan penyedianya boleh dilakukan dengan menunjuk satu penyedia saja dengan cara penunjukan langsung. Kemudian pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya. Jadi kalau ada pekerjaan konstruksi yang sifatnya seperti ini, sudah dilaksanakan sebelumnya oleh penyedia ini, sehingga untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya dapat ditunjuk langsung penyedia yang pertama. Kemudian untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang hanya dapat dikerjakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Jadi kalau pekerjaan itu misalnya punya hak paten, sehingga nggak ada yang lain yang bisa mengerjakan. Hanya satu-satunya yang bisa mengerjakan, misalnya di seluruh Indonesia, maka berapapun nilainya, kita bisa langsung menunjuk satu penyedia itu dengan cara penunjukan langsung. Kemudian pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, kedelai, serta pupuk yang meliputi urea, NPK, ZA kepada petani, dalam rangka menjamin ketersediaan benih pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan, maka untuk penunjuk penyedianya bisa dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Kemudian untuk pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan. Berikutnya adalah barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten
atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah, atau satu lagi pekerjaan barang konstruksi lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya bisa dilakukan dengan penunjukan langsung dengan cara memilih penyedia yang ikutan tender tadi, dipilih yang terbaik dari penyedia yang ada. Demikian beberapa hal tentang ketentuan atau keadaan tertentu untuk melakukan penunjukan langsung. Jadi kalau masuk pada ketentuan atau keadaan ini, maka boleh kita tunjuk langsung penyedianya, menunjuk langsung satu penyedia. Jadi ini beda antara penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Jadi kalau tadi pengadaan langsung dibatasi nilai. Ciri-cirinya penyedianya banyak. Banyak yang bisa melakukan pekerjaan itu, tapi karena dibatasi dengan nilai 200 juta ke bawah, maka proses ini disebut dengan pengadaan langsung. Lalu untuk konsultan paling banyak 100 juta. Nah, untuk pengadaan langsung ini yang diundang bukan hanya satu seperti penunjukan, jadi bisa dilakukan mengundang beberapa penyedia untuk diseleksi. Diundang berdasarkan hasil survei, biasanya bisa dilakukan survei terlebih dahulu. Jadi kita lakukan survei dari beberapa penyedia terdekat di lingkungan atau lokasi pekerjaan. Dari hasil survei itu kita ambil beberapa penyedia terendah untuk kita undang untuk melakukan penawaran resmi pada pengadaan langsung. Jadi biasanya seperti itu. Jadi penyedia yang diundang adalah penyedia yang dapat dipertanggungjawabkan dari hasil. Biasanya itu lebih tepat kalau kita melakukan survei informasi harga terlebih dahulu, harga dan juga kualitas barangnya. Dari hasil survei itu kita undang secara resmi melalui sistem LPC dengan metode pengadaan langsung. Jadi dua ini, pengadaan langsung dan penunjukan langsung ini masuk pada kegiatan non-tender atau tidak dibuka secara umum, hanya yang terundang saja yang bisa mengikuti proses pengadaan langsung ataupun penunjukan langsung. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau penunjukan langsung dengan pengadaan langsung berbeda. Kalau disingkat sama PL, ini juga PL, tetapi dua hal yang berbeda. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan untuk proses PBJ, perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, kontrak, dan serah terima. Kita lanjut. Nah, untuk proses lebih detailnya, proses perencanaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan yang sudah dijelaskan tadi, kemudian dibuat disusun spesifikasi atau kerangka acuan kerja, kemudian dibuat biayanya, anggarannya, dan hasil dari perencanaan ini dikumpulkan dan diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan SIRUP oleh PPK dan diumumkan oleh PHKPA. Jadi perencanaan pengadaan hasil akhirnya adalah data rencana umum pengadaan yang diumumkan di Sistem Rencana Umum Pengadaan. Kemudian dilanjutkan dengan proses persiapan pengadaan. Ini dilakukan oleh PPK dengan mempersiapkan spesifikasi teknis, ditetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, kemudian menyusun HPS, harga perkiraan sendiri, kemudian menetapkan rancangan kontrak, kemudian juga menetapkan uang muka, jaminan, sertifikat garansi, dan penyesuaian harga. Ini dilakukan di proses persiapan pengadaan. Nah, hasil dari persiapan pengadaan ini adalah dokumen persiapan pengadaan yang isinya KAK, HPS, rancangan kontrak, dan lain-lain. Kemudian setelah disiapkan dokumennya, nah di sini juga ada, dia juga menetapkan, PPK juga menetapkan seperti tadi yang sudah dijelaskan, jenis pengadaan, metode pemilihan, juga harus dipilih pada saat persiapan pengadaan. Sebetulnya ini juga sudah direncanakan di perencanaan pengadaan. Lebih
jelas lagi atau lebih ditetapkan lagi, dipastikan lagi di proses persiapan pengadaan. Kemudian dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu persiapan pemilihan. Setelah dilakukan persiapan pengadaan oleh PPK, dokumen ini akan diserahkan kepada pokja pemilihan atau panitia lelang atau pejabat pengadaan untuk paket yang di bawah 200 juta. Nah, pada saat persiapan pemilihan ini sudah menjadi tugasnya panitia lelang, baik itu pokja pemilihan maupun pejabat pengadaan. Nah, untuk panitia lelang yang di atas 200 juta atau metodenya tender dilakukan oleh beberapa panitia lelang, terdiri dari minimal 3 orang. Oleh sebab itu disebut dengan kelompok kerja pemilihan atau pokja pemilihan. Sedangkan panitia lelang untuk paket-paket di bawah 200 juta, maka dikerjakan oleh 1 orang panitia lelang disebut dengan pejabat pengadaan. Tugasnya memilih atau menyeleksi penyedia barang jasa yang akan mengerjakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi di sini nanti tugas Pokja ini pada tahap persiapan pemilihan adalah menyiapkan dokumen pemilihan. Kalau di sini tadi dokumen persiapan pengadaan, di sini dokumen persiapan pemilihan. Sehingga setelah siap, maka prosesnya akan dilakukan selanjutnya adalah proses memilih penyedia yang tadi sudah kita jelaskan dengan metode tender, e-purchasing, ataupun non-tender. Jadi dilakukan proses pemilihan penyedia, di sini diseleksi penyedianya. Nah, ini dilakukan saat ini untuk proses pengadaan langsung yang nilainya di atas 50 sampai 200 juta. Prosesnya dilakukan melalui sistem LPC. Begitupun dengan metode tender, yaitu di atas 200 juta atau seleksi di atas 100 juta, maka prosesnya juga dilakukan melalui sistem LPC. Sedangkan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai sampai dengan 50 juta, masih boleh dilakukan prosesnya secara manual. Pemilihan penyedianya tidak melalui LPSE. Jadi dilakukan dengan cara belanja langsung kepada penyedianya. Ini disebut dengan pengadaan langsung di bawah 50 juta atau belanja langsung. Jadi masih dilakukan prosesnya secara manual. Sedangkan di atas 50 juta harus dilakukan prosesnya melalui LPSE. Nah, setelah dipilih, baik itu melalui proses tender maupun non-tender, baik itu manual atau melalui LPC, maka ditetapkan sebagai pemenang, nanti penyedianya akan melakukan penandatanganan kontrak dan melaksanakan kontrak tersebut. Lalu, dilaksanakan pekerjaannya oleh penyedia dan PPK akan mengendalikan proses pelaksanaan kontraknya agar sesuai dengan waktunya atau jadwalnya, baik itu jadwal, mutu, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat mutu. Kemudian dilanjutkan dengan serah terima apabila pekerjaannya sudah selesai, akan diserah terimakan. Jadi serah terima setelah pekerjaan 100%, penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK. Kemudian PPK melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan. Lalu PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Lalu PPK melaporkan hasil pemeriksaan pekerjaannya kepada PA atau pengguna anggaran. Kemudian pengguna anggaran akan memerintahkan panitia pemeriksa hasil pekerjaan atau PJHP untuk memeriksa administrasi pekerjaan. Jadi kalau tadi untuk fisiknya sudah diserah terima dari penyedia ke PPK, tetapi untuk administrasi pekerjaan mulai dari perencanaan pengadaan sampai serah terima diperiksa oleh PPHP, panitia penerima hasil pekerjaan,
atau PJ-PHP, pejabat penerima hasil pekerjaan untuk paket di bawah 200 juta atau 100 juta untuk konsultan. Setelah diperiksa administrasi, PPHP atau PJHP akan melapor ke PA bahwa administrasi lengkap, sehingga PA akan memerintahkan untuk membayar pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh penyedia. Jadi ini proses detail di pengadaan barang jasa, mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Jadi proses pengadaan barang jasa sesuai dengan definisinya tadi bukan hanya proses pemilihan, tetapi mulai dari awal sampai akhir pengadaan barang jasa. Kemudian kita perlu diketahui oleh para penyedia maupun aparatur bahwa ada beberapa bentuk kontrak sesuai dengan pasal 28 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Yang pertama, untuk nilai pengadaan atau belanja sampai dengan 10 juta, maka digunakan bukti pembelian atau bukti pembayaran. Jadi cukup dengan bukti pembelian atau bukti pembayaran bentuk kontraknya. Jadi bukti pembelian dan pembayaran ini disebut dengan bentuk kontrak. Tapi untuk belanja sampai dengan 10 juta rupiah khusus untuk barang dan jasa lainnya. Jadi kalau untuk konsultan atau konstruksi tidak bisa dilakukan dengan bukti pembelian atau bukti pembayaran. Kemudian untuk kwitansi, ini bentuk kontrak kalau nilainya sampai dengan 50 juta. Tetapi dengan jenis pengadaan barang dan jasa lainnya. Jadi tidak bisa untuk konsultan. Jadi konsultan ini mulai dari Rp1 sampai 100 juta, kontraknya harus menggunakan surat perintah kerja atau SPK. Jadi tidak bisa menggunakan kwitansi atau bukti pembelian. Jadi bukti pembelian dan kwitansi hanya untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, gitu ya. Kemudian untuk pekerjaan jasa konsultansi menggunakan bentuk kontraknya surat perintah kerja atau SPK dengan nilai sampai dengan 100 juta. Kalau untuk konstruksi batasan nilainya sama dengan 200 juta. Jadi dari Rp1 sampai 200 juta untuk pekerjaan konstruksi harus menggunakan surat perintah kerja sebagai bentuk kontraknya. Lalu untuk pengadaan barang jasa, kalau tadi sampai batas 50 bisa pakai kwitansi, maka di atas 50 sampai 200 juta untuk pengadaan barang atau jasa lainnya menggunakan bentuk kontraknya surat perintah kerja. Jadi kalau di atas 50 tidak bisa menggunakan kwitansi. Kwitansi hanya untuk sampai dengan 50 untuk barang dan jasa lainnya. Oke, lalu untuk pekerjaan yang nilainya di atas 200 juta, ini biasanya pekerjaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Ini yang tadi metodenya tender. Jadi kalau metode pemilihannya tender, maka nilainya di atas 200 juta, maka bentuk kontraknya adalah surat perjanjian. Lalu untuk nilai yang di atas 100 juta untuk jasa konsultan dengan metode tadi seleksi, maka bentuk kontraknya surat perjanjian, bukan SPK. Karena SPK hanya batasan untuk 100 untuk konsultan, 200 untuk konstruksi. Dan 50 sampai 200 untuk barang jasa. Jadi ini batasan-batasan sesuai dengan bentuk kontraknya. Nah, sedangkan untuk belanja barang jasa melalui e-katalog atau toko online ya dengan metode e-purchasing tadi yaitu belanja melalui katalog, maka bentuk kontraknya adalah surat pesanan dan tidak ada batasan nilainya. Berapapun belanja melalui e-katalog atau metode e-purchasing, maka bentuk kontraknya adalah surat pesanan. Jadi ini bentuk-bentuk kontrak yang perlu kita pahami berdasarkan jenis pengadaan dan
nilai pengadaannya. Selanjutnya, pelaku pengadaan. Para pelaku pengadaan terdiri dari pengguna anggaran atau PA. PA ini adalah yang ditugaskan untuk menggunakan anggaran, baik itu APBN maupun APBD. Biasanya ini adalah kepala instansinya, bisa kepala dinas, bisa kepala badan atau kantor, maka kepala dinasnya akan menjadi pengguna anggaran. Kemudian apabila PA-nya mendelegasikan pekerjaan itu kepada pejabat setingkat di bawahnya atau pejabat lain, maka ditunjuk sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran. Jadi mewakili pengguna anggaran sesuai dengan kewenangan yang dikuasakan. Disebut dengan kuasa pengguna anggaran. Kemudian PPK. PPK adalah pejabat pembuat komitmen. Ini biasanya adalah pejabat yang menandatangani kontrak dengan pihak penyedia barang jasa atau pihak pelaksana swakelola itu dengan PPK. Jadi yang biasa membuat komitmen dengan pihak ketiga. Ini yang biasa dia menandatangani kontrak. Kemudian ada pejabat pengadaan, ada pokja pemilihan. Nah, dua ini adalah panitia lelang. Kalau dulu kita sebut dengan panitia lelang. Nah, untuk panitia lelang dengan nilai sampai dengan 200 juta untuk pengadaan barang, konsultan, dan jasa lainnya, atau untuk konsultan di bawah 100 juta. Jadi, untuk yang nilai di bawah 200 atau 100 untuk konsultan, ditunjuk panitia lelangnya 1 orang. 1 orang panitia lelang ini atau disebut dengan pejabat pengadaan. Sedangkan untuk yang nilai di atas 200 juta dengan metode tender atau seleksi dilaksanakan oleh pokja pemilihan, yaitu panitia lelang dengan jumlah minimal 3, 5, 7, atau 9. Jadi dipilih ganjil dengan jumlah ganjil. Kemudian ada agen pengadaan yang adalah nanti adalah para pelaku yang bisa berperan sebagai PPK, pejabat pengadaan, pokja. Nah, ini nanti diatur lebih detail dengan peraturan lembaga KPP. Kemudian ada PJPHP dan PPHP. PJPHP adalah pejabat penerima hasil pekerjaan apabila nilainya di bawah 200 juta. Kemudian untuk di atas 200 juta maka disebut dengan panitia penerima hasil pekerjaan atau PPHP. Kemudian ada penyelenggara swakelola. Kemudian ada penyedia atau badan usaha atau perorangan yang mengikuti proses pengadaan barang jasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe pada channel Handi S. Salam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.